A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi a'udzubika min hamazati sayatin wa a'udzubika robbi ayahdurun. Robbi shrahli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Rahayu, namaste, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan dan sehat untuk kita semua. Kembali kita sama-sama belajar bersama saya Abu Marlo. Mari kita sama-sama siapkan untuk membuka pikiran kita, membuka hati kita, yang mudah-mudahan pembelajaran ini selalu bermanfaat untuk kita semua, untuk menambah knowledge kita. Tetapi mudah-mudahan tidak hanya berhenti di knowledge, mari kita jadikan akhlak dan perilaku. Oleh karena itu, pembelajaran yang terbaik adalah ketika kita hadir utuh di sini saat ini. Mari kita hadirkan diri kita utuh dulu di sini saat ini dengan cara menghening. Oleh karena itu, mari kita menghening sejenak. Menghening dipersilahkan. Selesai, terima kasih. Mudah-mudahan kita sudah hadir utuh di sini saat ini untuk siap-siap sama-sama belajar, dan selalu diulang-ulang diingatkan bahwa saya bicara di sini bukan mau menggurui, bukan mau ceramah, bukan mau ngasih tahu, tetapi kita sama-sama belajar. Kita sebagai murid-murid semesta, sesama murid, mari kita sama-sama saling belajar. Yang mudah-mudahan sekali lagi apa yang kita bahas itu selalu bermanfaat untuk kehidupan kita. Kita sudah banyak sekali membahas hal-hal tentang kehidupan. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun sebagai fundamental kita, dasar kita semua berasal dari Allah dan akan kembali ke Allah. Masih ingat kan? Pasti kan? Kita semua hanyalah tamunya semesta. Di sini kita mau belajar, School of Life, sekolah pembelajaran. Untuk apa? Kita di sini bermanfaat. Outputnya adalah bermanfaat. Dengan semua ujian kita udah bahas gitu ya, dengan semua sistem-sistem pendidikan yang Allah berikan kepada kita, yang semesta berikan kepada kita, yang mudah-mudahan kita selalu meningkatkan kesadaran kita dari kelas 2 tambah 2, naik ke akar 16, yang mudah-mudahan kita masuk ke log 10.000 dan seterusnya. Kita sudah berbicara tentang syahadat, bahwa di situ adalah penyaksian, bukan hanya ucapan. Dan kita sudah bicara tentang sholat. Sholat itu adalah sambung rasa. Bagaimana kita selalu mengingat. Mengingat itu bukan hanya menyebutkan nama, tetapi mengaplikasikan sifat Allah yang Maha Kasih dan Sayang. Maka kenapa sholat diakhiri dengan salam kanan dan salam kiri? Outputnya adalah mendamaikan kanan dan kiri. Dan kita sudah membahas tentang puasa, di mana puasa itu adalah control our ego. Ego manusia tuh meskipun kita setitik debu tuh egonya besar banget. Oleh karena itu kenapa pentingnya puasa? Puasa adalah bagaimana kita untuk belajar kontrol ego. Dan berikutnya kita akan masuk apa sih yang dimaksud dengan yang namanya zakat. Dan kita sering sekali mendengar kata zakat gitu ya, di dalam konteks 2 tambah 2, di dalam konteks umum yang berpikir zakat adalah bagaimana kita mengeluarkan dengan satuan tertentu gitu, dan itu bagus sekali. Tetapi kali ini kita akan membahas zakat dalam konteks yang lebih esensial, dalam konteks yang lebih mendasar sekali, yang sekali lagi mudah-mudahan ini akan membawa kita kepada kesadaran yang lebih dalam lagi. Oleh karena itu, mari kita mulai. Berbicara masalah zakat, zakat itu sangat luas pemahaman dan pengertiannya tentu saja. Kalau dari dalam konteks bahasa, zakat itu artinya adalah bersih sebetulnya, membersihkan. Gitu ya, dan nanti kita akan mengerti juga gitu proses yang dibersihkan tuh apanya. Nanti pun ketika kita melakukan, nanti kita akan mengerti juga bahwa melakukan itu tuh outputnya untuk apa gitu. Diulang-ulang, jangan sampai melakukan sesuatu karena hanya ikut-ikutan. Di Quran misalnya kitab suci mengatakan di surat 17 ayat 36, janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Kenapa? Karena pendengaran, penglihatan, dan hati akan dimintai pertanggungjawaban. Itu sudah diulang-ulang saya rasa. Oleh karena itu kita akan memahami zakat dalam level esensial di log 10.000 gitu ya kira-kira. Dan saya rasa untuk zakat fitrah misalkan dengan 2,5% atau zakat mal dengan aturan-aturannya, saya rasa kita semua sudah banyak memahami. Tetapi yang akan kita ambil dari konteksnya di sini adalah bukan dari konteks yang namanya kemasannya, tetapi esensinya gitu. Kalau kita berbicara dalam kitab suci Al-Quran di surat 51 ayat 56, di situ dikatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia hanya untuk beribadah. Ibadah itu artinya mengabdi. Nah, terkadang kalau mendengarkan kata ibadah, ini kita udah langsung berpikir langsung kepada sesuatu hal yang ritual misalkan. Jadi kebanyakan ketika beribadah itu yang melakukannya adalah jasmaniahnya. Oke, sekarang kita kembali kepada HMI ya. Masih ingat kan ketika kita bicara tentang HMI, siapa kita yang sejati? Kita sejati itu adalah ruh. Ruh yang ditiupkan di surat 32 ayat 9 di dalam Al-Quran.
di mana ruh yang sedang diberikan kemasan, ruh yang sedang belajar menjadi manusia. Maka ada jasmani, ada ruhani, gitu kira-kira. Oke, ada ritual, ada spiritual. Ketika kita berbicara konteks jasmani dan rohani, ibadah ini tidak hanya berbicara masalah bagian luarnya yang disebut dengan ritual, tidak. Maka sholat pun kalau kita berbicara, ya ada sholat jasmani dan ada sholat rohani gitu. Makanya kenapa misalkan rajin ke masjid, sholatnya rajin, tapi masih ucapannya menyakiti hati orang gitu misalkan. Berarti yang baru dilakukan adalah olahraga, olah jasmani gitu. Padahal nanti kita akan mengerti bahwa inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat adalah mencegah perbuatan keji dan munkar. Keji dan munkar itu tidak dalam konteks jasmaninya, tetapi ruhaninya. Maka ibadah ini harus ada padu padan antara ritual dan spiritual, antara jasmani dan ruhani. Bukan hanya kita menggerakkan dalam konteks yang namanya sholat misalkan, itu hanya dalam kewajiban gitu misalkan, tetapi poinnya adalah kesadaran. Kenapa sih dari semua yang paling penting itu adalah niatnya? Karena dengan berniat berarti kita melakukan dengan kesadaran. Nggak kebetulan gitu dalam tanda petik. Kalau berbicara masalah jasmani, ini lebih kepada ragawi, itu lebih kepada gerak fisik. Maka nanti kita akan mengerti juga di surat 3 ayat 186, kamu akan diuji dengan dirimu dan hartamu. Hartamu dan dirimu itu poin yang penting sekali. Sholat sangat erat kaitannya sama zakat. Akimi sholat wa atu zakah, dirikanlah sholat, atu zakah itu sampaikanlah zakat. Maka kalau sholatnya tidak zakat, sholatnya tidak outputnya adalah bersih, zakat artinya bersih, maka itu jadi nggak sempurna. Maka itu baru hanya olahraga gitu. Maka sholat itu biasanya badaniyah, tubuhnya. Makanya dilengkapi dengan zakah, karena kenapa? Pembersihannya itu nanti pada zakat, itu intinya. Jangan hanya melakukan ibadah secara jasmani ya, tetapi yuk ruhani kita juga harus ada sambung rasanya. Karena kenapa? Intisarinya sebetulnya di dalam konteks yang ruhani gitu. Karena kan diri yang sejati kita bukan jasmani ini, tetapi ruhaninya. Pembelajaran masih akan kita lanjutkan, tetaplah bersama saya. Masih bersama saya Abu Marlo, mari kita lanjutkan pembelajaran. Kalau kita berbicara masalah konteks kehidupan ini, kan kata-katanya kullu nafsin zaikatul maut, setiap nafs akan menghadapi yang namanya maut. Bahwa pertanggungjawaban juga urusannya tidak dalam konteks yang namanya jasmaniahnya, bukan. Kualitas kita tuh bukan ditentukan dengan apa yang kita miliki, jabatan kita apa, atau apapun kepintaran kita, bukan itu poinnya. Tetapi apakah yang dititipkan itu semua membawa jalan kita untuk menuju kepada kesadaran yang lebih tinggi, untuk mewujudkan apa yang kita lakukan di semesta raya ini outputnya adalah kebermanfaatan. Dan kebermanfaatan itu outputnya bukan pada jasmania, tetapi pada konteks yang namanya ruhani. Di mana ruhani ini pasti ada jiwa, ada ruh. Maka inti dari zakat, zakat itu tidak berbicara masalah hartanya sebetulnya, nggak berbicara masalah materinya. Tetapi bagaimana materi ini kita sadari bahwa ini bukan milik saya, ini bukan kepunyaan saya. Jangan lupa kita ini semua hanya tamu semesta yang datang ke sini, hanya diberikan fasilitas, di mana fasilitas ini semua hanya mau menghantarkan kita menuju kepada kesadaran dan kebermanfaatan. Bukan saya memberikannya, bukan masalah hartanya. Betul ada kata-kata bahwa zakat itu menyucikan harta, iya. Tetapi di surat 91:6 ayat dan 7, 91:6 dan 7, itu konteksnya adalah membersihkan jiwa. Maka mohon maaf, semesta ini nggak pernah tahu rupiah sebenarnya. Yang semesta tahu ini waktu kamu mengeluarkan, niatnya, hatinya dalam keadaan ikhlas atau tidak, gitu kira-kira. Maka nanti kita mengerti bahwa yang akan membuat jiwa kita melekat itu biasanya kepada sesuatu yang dititipkan sama kita. Kita tuh kadang nggak sadar bahwa ini semua titipan, jadi aja ngerasa bahwa ini adalah milik saya. Kan kita udah ngerti juga bahwa kita semua tamu di sini. Contoh sederhana, saya ulang nih. Kalau kita semua pergi ke hotel, nginep di hotel, kita dikasih fasilitas hotel. Tapi kan nggak boleh bawa pulang anduk gitu. Handuk nggak boleh dibawa pulang, kecuali dibeli gitu. Karena kenapa? Ya itu cuma dipakai pada saat itu, difasilitasi supaya kita pada saat menginap di situ semua kebutuhan kita terlengkapi gitu kira-kira. Nah ini semua juga sama. Jangan sampai ketika kita sekarang datang ke sini sebagai tamu merasa memiliki
Dan merasa memiliki itulah yang disebut dengan yang namanya kemelekatan. Begitu sudah melekat, itu kita akan menduakan Allah kepada apa? Kepada yang rasa-rasanya kita miliki itu sendiri. Dan yang paling tinggi konteks kemelekatannya itu biasanya terletak pada harta. Maka kamu akan diuji dengan hartamu dan dirimu. Maka semakin kita sadar itu bukan punya kita, maka kita akan mendistribusikannya di jalan Allah itu sendiri. Maka ada konteks yang namanya zakah. Zakah itu menyucikan jiwa dengan cara apa? Melepaskan semua kemelekatan-kemelekatan. Wabil khusus dalam konteks ini disebut dengan yang namanya harta gitu kira-kira. Bukan masalah berapanya nih, ya itu penting. Tetapi yang jauh lebih penting adalah melepaskan kepemilikannya. Makanya nanti ada zakat, ada sedekah. Sedekah itu membenarkan. Dari kata sidik. Membenarkan kalau ini bukan punya saya, sehingga hasil daripada membenarkan itu saya menjadi zakah. Zakah itu artinya jadi suci, jadi bersih gitu kira-kira. Jadi mudah-mudahan setelah ngerti ini kita terbebas dari orang pelit gitu. Terbebas dari kekikiran. Karena kikir dan pelit itu membuktikan bahwa kemelekatan kita terhadap harta itu tinggi banget. Semakin kita melekat, semakin Allahnya jadi nomor 2, nomor 3, nomor 4 gitu. Dalam konteks ketika kita melihat misalkan ada kedengkian, keirian di dalam diri. Kan kadang-kadang tetangga yang beli kompor yang panas saya. Tetangga yang beli mobil yang pusing saya. Kenapa dia begitu? Kenapa dia begini? Dan seterusnya. Kita nggak sadar bahwa siapapun yang dititipkan itu satu paket sama ujiannya udah pasti. Karena kenapa? Bisa jadi loh sebelum dia punya mobil banyak tidurnya nyenyak. Tapi setelah dia mobilnya banyak jam 2 pagi bangun, jam 3 pagi bangun. Kenapa? Masih ada nggak? Dia jadi kekhawatiran takut hilang. Kenapa? Melekat. Semakin kita melekat kepada selain Allah, semakin kita tidak akan bisa menikmati kehidupan, bersyukur, mengalirkan kehidupan, apalagi mau mencari ridho Allah. Disitulah pentingnya kita berzakat. Disitulah pentingnya konsep yang namanya zakat. Dialah yang awal dan yang akhir gitu ya. Kita sudah tahu tuh di surat 57 ayat 3. Bahwa dia meniupkan ruh. Nah, kita yang sejati itu adalah ruh ini sendiri. Di mana si ruh ini dilengkapi dengan yang namanya jiwa. Di mana semuanya dikemas dalam konteks yang namanya badaniyah, jasmaniyah, yang disebut dengan yang namanya jasad gitu kira-kira. Jangan lupa dalam konteks jiwa ini kita dikasih keinginan atau ego. Di mana ketika kita lahir, begitu kita dikasih nama, kita melekat kepada nama. Dikasih gelar, melekat kepada gelar. Dikasih sesuatu, melekat kepada sesuatu itu. Contoh sederhana. Begitu kita diberikan fasilitas yang namanya harta, jangan lupa harta ini sejatinya hanya milik Allah. Kamu dititipkan harta ini untuk membuat proses pembelajaran dalam sekolah kehidupan ini menuju kepada Allah juga, gitu kira-kira. Kalau kita pernah beli mobil, mobil itu pasti perlu bensin, betul nggak? Karena kalau nggak ada bensin, mobil nggak mungkin jalan. Pertanyaannya, beli mobil kan bukan buat ngumpulin bensin, bukan. Tapi bensin diperlukan supaya mobil bisa bergerak. Karena kalau nggak ada bensin, mobil nggak bisa bergerak. Jadi poinnya bukan mengumpulkan bensin. Ini penting banget nih. Nah, kita analogikan bahwa mobil itu adalah hidup, bensin itu adalah uangnya. Kita ini hidup bukan untuk mengumpulkan uang, bukan. Uang adalah bensin supaya kita bergerak maju menuju Allah. Jadi bukan untuk dikumpulkan, bukan untuk dalam tanda petik ditumpuk sehingga kekayaan dan seterusnya. Bukan itu poinnya. Tetapi semua fasilitas itu adalah bensin kita untuk bergerak maju menuju kepada Allah. Nah, bahayanya ketika harta ini kita rasa punya kita, akhirnya kepemilikannya tinggi, akhirnya saya merasa memiliki lebih, dan lebih, akhirnya saya menuhankan harta. Jadilah orang kikir. Jangan lupa, salah satu sifatnya iblis itu kan kikir. Ngerasa kalau ini hasil kerja keras saya tuh ya dapat ini ya, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, peras keringat, banting tulang ini semua. Lupa padahal itu adalah anugerah Allah. Dan yang paling terpenting nanti adalah sadarilah bahwa ketika kita mengeluarkannya pun jangan pernah merasa bahwa saya sedang menolong dia. Semua yang kita keluarkan itu bukan untuk orang lain, untuk diri sendiri. Karena yang menolong itu hanya Allah. Apalagi dengan itu ada kesombongan-kesombongan. Oh, ini kalau nggak ditolong sama saya nih, nggak akan begini nih. Nah, mulai itu kesombongan-kesombongan yang dalam konteks ketika tidak disadari bahwa jangan lupa kita nggak bisa apa-apa sebetulnya. Yang menolong tuh hanya Allah. Kita hanya diberikan fasilitas kepada siapapun yang membutuhkan. Untuk apa?
untuk mendermakan apa yang dititipkan ke kita, supaya kita menjadi bagian dari sistemnya Allah, menjadi khalifahnya Allah, mendistribusikan apa yang dititipkan di jalan Allah itu sendiri, gitu kira-kira. Karena nanti sebetulnya apapun yang kita lakukan dalam bentuk kebaikan, itu adalah pembersihan jiwa sebetulnya. Itu adalah manzakah. Maka Quran mengatakan di surat 1931, berzakat selama aku hidup. Nggak berzakat setahun sekali, enggak. Apalagi patokannya cuma 2,5% gitu misalkan. Ya nggak apa-apa juga, it's okay. Karena ukuran itu juga kan sesuai dengan kesanggupan dan kemampuan. Dan bukan hanya dalam konteks misalkan kalau kita mau berbuat, bukan hanya dalam konteks harta kan sebetulnya. Karena Quran mengatakan apa saja yang kamu berikan, apa saja yang kamu sedekahkan, apa saja yang kamu alirkan. Mau itu adalah waktu kita, mau itu adalah tenaga kita, outputnya adalah manzakah, artinya melakukan pembersihan jiwa. Itu poin pentingnya. Pembelajaran masih akan kita lanjutkan, tetaplah bersama saya. Masih bersama saya Abu Marlo, mari kita lanjutkan pembelajaran. Ketika harta itu dititipkan ke kita, semua Allah memberikan kepada fasilitas-fasilitas kepada kita. Si harta ini ada kemungkinan merasa dimiliki, diulang. Maka jiwa kita melekat kepada harta, lebih melekat lagi, lebih melekat lagi, lebih melekat lagi, lebih melekat lagi, lebih merasa memiliki. Disinilah nanti kita akan memiliki sifat yang namanya kikir, gitu kira-kira. Makanya kebanyakan yang berpikir bahwa kekayaan itu adalah apa yang saya miliki. Bukan, di hadapan Allah kekayaan itu bukan apa yang saya miliki, bukan. Tetapi apa yang sudah dialirkan di jalanku. Perspektif manusia, kalau saya ngasih berkurang. Saya punya 100.000, saya kasih 50.000, berkurang 50.000. Bahwa yang saya punya sekarang cuma 50.000. Poinnya begitu. Tetapi dalam perspektif Allah, yang dikeluarkan itulah yang justru akan menjadi kekayaan kita. Yang itu yang akan menjadi bekal kita untuk pulang, gitu kira-kira. Karena jangan lupa, di surat 51 ayat 19 ini penting sepenting-pentingnya untuk kita sadari penuh. Pada harta-hartamu ada hak fakir miskin yang meminta dan fakir miskin yang tidak mendapat bagian. Jadi untuk tetangga kita yang kelaparan, Allah bisa menitipkan kelebihan ke kita untuk kita salurkan ke dia. Maka kalau kita berbicara let's say mengeluarkan 2,5%. Dan kalau kita mengulang-ulang kalimat bahwa Allah beserta orang berbuat baik, ini kita pakai analogi ke matematik sederhana aja. Berarti kalau saya mengeluarkan 2,5%, saya udah berbuat baik belum kira-kira? Ayo kita renungkan. Contoh nih, saya di-hire sama satu perusahaan, gaji saya 5 juta satu bulan. Kalau bos saya ngasih 5 juta ke saya tiap akhir bulan, dia udah berbuat baik belum kira-kira? Belum. Karena 5 juta itu adalah hak saya. Kalau bos saya ngasih 5 juta 100.000, nah 100.000 itu bisa dihitung sebagai kebaikan. Kalau ini kita berbicara matematik gitu ya kira-kira. Maka kalau sekarang udah ngeluarin 2,5% udah ngerasa berbuat baik gitu kira-kira, ya harus direnungkan ulang juga. Bukan masalah 2,5%-nya sih sebetulnya. Ini semua hanya melatih intinya. Jadi ya lebih baik ketika 2,5% itu menjadi platform dasar itu adalah hak, let's say. Ya kalau ada dan bisa dan mampu, kenapa kita tidak memberikan lebih? Tetapi poin utamanya bukan pada lebih, banyak dan seterusnya, bukan. Kepada keikhlasannya, itu yang jauh lebih penting. Karena arti dari zakat itu adalah ketika kamu melepaskan kemelekatan, kamu akan diberikan konteks kebersihan jiwanya. Anggap ini jiwa kita nih. Kalau jiwa kita ini penuh dengan kemelekatan, itu banyak kotoran-kotoran, ini titik-titik hitamnya nih, gitu kira-kira. Maka kalau jiwanya kotor, udah pasti tuh. Jiwa yang kotor akan membentuk juga jasad yang dalam tanda petik nggak sehat, dalam tanda petik. Maka semua bergantung dari kesadaran jiwa sebetulnya. Gimana cara memurnikan jiwa? Lepasin dong kemelekatan-kemelekatan itu. Salah satunya apa? Memberikan harta yang dititipkan ke kita. Let's say tadi yang 2,5%. Oke, kita keluarin. Ternyata begitu mengeluarkan 2,5% yang tadinya kotorannya begini, si jiwa kita jadi pelan-pelan kotorannya cuma tinggal segini. Jadi lebih bersih dong, jadi lebih murni dong. Dikeluarin lagi, lebih bersih lagi, dikeluarin lagi, lebih bersih lagi. Sampai pada akhirnya konteksnya adalah bersih total, seperti fitrah kita.
Fitrah kita kan suci. Makanya kenapa nanti ada kaitannya sama zakat fitrah? Ya betul. Yang itu biasanya dilakukan setahun sekali. Tetapi spiritnya tidak dilakukan setahun sekali dong. Karena kenapa? Ngotorinnya juga hampir tiap hari. Maka bersihinnya juga yuk tiap hari juga gitu kira-kira. Jadi mudah-mudahan ini menjadi lifestyle. Bukan lagi bahwa saya wajib nih. Ya oke lah. Tapi di situ mulai disadari bahwa saya sadar bahwa di harta saya ada hak fakir miskin yang saya harus keluarkan. Karena kenapa? Begitu mengeluarkan, saya akan dimurnikan jiwanya, dibersihkan jiwanya. Disitulah man zakah, artinya jiwa yang bersih. Jadi yang terpenting dari semua ini adalah kembali kepada nomor satu adalah niatnya. Ini penting banget. Itu nomor satu. Niatnya gimana sih? Niatkanlah hanya untuk mencari ridho Allah dalam tanda petik. Jangan berniat bahwa begitu ngasih tenang aja, nanti juga dikasih lebih banyak. Begitu ngasih, modal utama di dalam diri kita ada ngasih 10.000 nanti dapat 100.000. Sehingga nanti yang jadi mindsetnya itu adalah begitu ngasih pengen ada kembalian, dalam tanda petik ada returning, dalam tanda petik ada sesuatu yang lebih banyak lagi. Itu bukan zakat namanya, itu namanya jadi dagang gitu. Itu namanya jadi jual beli gitu. Saya ngasih pengen lebih, saya ngasih pengen lebih. Quran sudah mengatakan di surat 74 ayat 6, di surat 76 ayat 9, jangan kamu memberi dengan maksud memperoleh lebih banyak. Apalagi di 76 ayat 9 dikatakan jangan kamu ngasih, gak usah mikirin terima kasih juga, udah gak usah dipikirin deh. Nah kadang-kadang begitu ngasih, habis yang dikasih orangnya langsung pergi ngomel, makasih aja enggak, itu juga udah gak penting. Sekali lagi kita tidak menolong mereka. Jangan lupa, sejatinya ketika kita berbuat kepada orang lain, itu adalah berbuat untuk diri sendiri. Jadi kalau nolong orang lain bukan nolong dia sebenarnya. Saya lagi menyucikan jiwa saya. Ketika saya melepaskan kemelekatan, Allah memurnikan jiwa saya. Sehingga kita sadari bahwa yang menolong itu hanyalah Allah dan yang terpuji itu hanyalah Allah. Hati-hati juga ketika nolong, ngasih, dia ngomong makasih, dia memuji. Jangan-jangan pujiannya merasa punya saya. Oh kalau bukan saya, enggak. Makanya kenapa? Alhamdulillah. Yang terpuji itu hanya Allah. Yang berbuat ini tuh hanya Allah. Yang menjadikan itu semua hanya Allah. Saya hanya perantara, saya hanya hamba yang gak pernah memiliki apa-apa. Oleh karena itu bukan hanya gerakan sholat, tetapi hantarkanlah zakatnya. Makanya anil fahsya'i wal munkar, sholat mencegah perbuatan keji dan munkar. Ketika sholat mengingat Allah, mengingat bahwa di harta saya, yang dititipkan ke saya ada hak fakir miskin. Selesai sholat saya salam kanan salam kiri, saya memberikan kepada yang berhak. Mudah-mudahan kita semua terpelihara dari kekikiran. Mari semangat untuk selalu berzakat, selalu berbuat kebaikan, dan kita hanya untuk mencari ridho Allah. Terima kasih, semoga bermanfaat. Mohon maaf lahir dan batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.